لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ustaz Saleh yang sama-sama kita muliakan, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah atas berbagai limpahan rahmat nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, kesempatan, keringanan langkah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah dapat kita bertemu, berkumpul, bersilaturahim, sekaligus mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan ibu kehadiran kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, dicatat Allah sebagai langkah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang istiqamah menjalankan syariat beliau. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup menarik judul yang diamanahkan kepada Ustadz pada pagi hari ini adalah tentang menghadapi kematian. Biasanya tausiah seperti ini Bu adalah ketika menyampaikan tausiah ketika meninggal 3 hari ya. Tapi ini sangat menarik cukup. Misalnya kalau jemaah meminta tausiah tentang masalah pernikahan atau keluarga, tausiah tentang mendidik anak atau yang lain. Tapi ini cukup menarik tausiah kita pada pagi hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ternyata ketika umur seseorang itu sudah 40 tahun ibu, setiap harinya dia didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel ini menyampaikan, wahai anak cucu Adam yang telah sampai umurnya 40 tahun, perbanyaklah amal. Karena umur kebiasaan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya antara 60 sampai 70 tahun. Dan ketika usia seseorang itu sudah sampai 40 tahun, berarti posisinya itu sudah di tengah. Lebih kurang 20 atau 25 tahun ke depan
dari umur kebiasaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah 40 tahun umur seseorang itu, kata malaikat Israel, perbanyaklah amal. Bukan berarti ibu di bawah 40 tahun itu tidak dipanggil. Cuman kata Imam Al-Ghazali, ketika usia seseorang itu sudah 40 tahun dia tidak berubah dalam bentuk amal dan ibadah, maka seolah-olah dia mempersiapkan singgasananya di neraka, begitu kira-kira. Maka 40 tahun sampai 50 tahun anjurannya perbanyak amal. Dan ketika usia seseorang itu sudah 50 sampai 60 tahun, lagi-lagi dipanggil oleh malaikat Israel setiap harinya, ibu. Bukan lagi dengan bahasa yang pertama, perbanyak amal. Tapi malaikat Israel menyampaikan, wahai anak cucu Adam yang telah sampai umurnya 50 tahun, bersiap-siaplah memanen, bersiap-siaplah menuai. Ibaratnya kalau kebun kita sedikit, ibu, sedikitlah hasil yang akan kita panen. Kalau antara 40 sampai 50 tahun, dengan bahasa yang digunakan oleh malaikat Israel tadinya perbanyak amal. Lalu ketika sedikit amal yang kita lakukan antara 40 sampai 50 tahun, dan ketika 50 tahun usia seseorang itu, apa yang akan dipanen? Bersiap-siaplah memanen, bersiap-siaplah menuai. Dan ketika usia seseorang itu, ibu, sudah sampai atau 60 tahun ke atas, bukan 60 sampai 70 tahun. Ketika usia seseorang itu sudah 60 tahun ke atas, lagi-lagi dipanggil oleh malaikat Israel, wahai anak cucu Adam yang telah sampai usianya 60 tahun ke atas, tidak lagi berbanyak amal, bukan bersiap-siaplah memanen atau menuai, tapi bahasa yang digunakan adalah persiapkanlah berkasmu. Bukan KPK yang kata ibu. Kalaulah catatan amal kita, ibu, banyak catatan merahnya. Sama ketika hari ini ada yang menerima rapor, ketika kita lihat rapor anak kita ada yang merah, kecewa enggak? Ya sedikit kecewa kan? Dan ketika catatan amal kita itu banyak yang merahnya, inilah yang akan kita persembahkan, yang akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Kalau boleh Ustaz bertanya, sudah siap enggak ibu kalau sekiranya Allah panggil sekarang? Sebenarnya ibu, setiap orang kalau habis Ramadan biasanya kan pulang kampung, betul kan? Ustaz yang kampungnya di Mandailing, ada orang Mandailing sini bu? Nah, setiap orang yang pulang kampung itu selalu mempersiapkan bekal, mulai dari tiket, oleh-oleh, semuanya dipersiapkan. Dan semua orang yang pulang kampung biasanya bahagia, senang ingin bertemu dengan sanak saudara. Dan orang yang di kampung jauh lebih bahagia menyambut orang yang mau pulang kampung. Kita pun pulang kampung ibu, tapi kampung kita pada hakikatnya bukan di Kota Mampang, di Mandailing, tapi kampung kita adalah kampung akhirat. Kalau Ustaz bertanya pada hari ini, bahagia nggak ibu kalau sekarang pulang kampung? Ingat ibu ya, kalau kita bahagia pulang kampung untuk saat ini, justru Allah lebih bahagia menyambut kita. Kok itu Ustaz? Ya. Kalau hari ini kita bahagia sekiranya Allah panggil kita pulang kampung, Allah jauh lebih bahagia dengan bahasa yang Allah gunakan dan senantiasa. Ini yang sering kita dengar. Apa itu Ustaz?
ketika ibu membaca surah akhir dari surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa yang memanggil? Allah dengan bahasa kasih sayang. Berarti Allah menyambut kita kalau pulang kampung. Wahai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, jangan berlama-lama di sana. Pulanglah. Bahasa kasih sayang. Irji'i, pulang kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, mari. Bahasa yang sangat merangkul, bahasa yang sangat luar biasa. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan membawa jiwa yang diridhoi. Apalagi fadkhuli fi ibadi, ayo mari bergabung dengan hamba-Hambaku yang saleh. Fadkhuli jannati, dipersilakan kita masuk ke surga. Kalau kita mau bahagia, Allah panggil dengan kalimat yang jauh lebih bahagia, ibu. Ini dia. Sama kalau Ustaz pulang kampung, tak pulang kampung tak untuk menangis sholat. Ya Allah, yang baik-baik pulang kampung, anakku tak pulang kampung. Allah jadi bahagia menyambut kita kalau kita mempersiapkan itu. Lalu ketika usia seseorang itu antara 60 sampai 70 tahun, ibu, kalau kita bandingkan dengan umur akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di negeri akhirat, satu hari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan. Lalu kalau ada orang-orang tua Ustaz yang ada hari ini, mungkin nenek inilah barangkali, ketika usia seseorang itu antara 60 sampai 70 tahun, berapa lama lah jatah kita yang dikasih Allah di dunia ini, ibu? Coba. Umur yang Allah berikan kepada orang yang usianya antara 60 sampai 70 tahun, ibu, usianya itu hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Lalu kalau kita membaca Al-Quran, seolah-olah Allah itu berbahasa seperti ini, ibu, kalau kita melihat tamsilan-tamsilan dalam berbagai ayat. Wahai hambaku yang kusayang. Begitu kira-kira. Karena Allah itu penyayang, kita yakin itu. Kalau 1,5 jam itu engkau gunakan untuk senantiasa pengabdian dan ketaatan kepadaku, kata Allah, akan kuganti itu. Tahajudmu itu akan kuganti. Ketaatanmu itu akan kuganti dengan kehidupan khairu wa abqa. Kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal. Itu dalam berbagai ayat, berbagai surah kita baca. Inilah senantiasa bahasa yang Allah gunakan. Kalau 1,5 jam yang kuberikan kepadamu, wahai hambaku, kau pergunakan senantiasa itu adalah untuk senantiasa mengabdi kepadaku, akan kuganti itu. Aku tidak akan sia-sia, karena Allah itu maha membalas. Kan ada surga yang Allah gambarkan, ibu. Surga itu luar biasa. Di surga itu ternyata ada pasar, ibu. Di surga itu ada swalayan. Jangan ibu bayangkan macam pasar Simpang Lima atau Sukarame. Nah, di swalayan inilah tempat bertemunya orang-orang yang soleh. Dan setiap satu bertemu dengan yang lain, tidak ada bahasa mengejek. Kita di sini kalau sudah setahun tak ketemu, kadang-kadang walaupun bercanda, makin hancur lagi ya. Ada saja bahasa yang kita gunakan. Kok kamu kali, Bu? Segala macam lah. Walaupun itu adalah bahasa gurauan. Tapi orang yang ada di surga setiap kali ketemu satu dengan yang lain, semuanya itu adalah kalimat memuji. Salam, salam, salam. Karena ternyata ketika orang yang sudah masuk ke surga, penyakit hati itu dicabut, termasuk penyakit rakus dan panas. Kalau sekiranya tidak Allah cabutlah penyakit ini, ibu, surga itu mau dimiliki oleh satu orang. Betul. Karena penyakit nafsu ini jahat, tidak akan pernah puas-puasnya. Bahkan seorang nabi dan rasul sendiri pun Allah singgung dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi? Ada ingat? Nabi Daud.
Nabi Daud alaihissalam itu ibu memiliki istri 99. Masya Allah kata ibu. 99. Pokoknya 99 wajib dia kasih belanja lain, zahir dan batin, tidak berdosa dia. Lalu kepinginlah Nabi Daud menggenapkannya jadi 100. Kalau sudah 100, kepinginlah dia menjadi 101. Lalu datanglah 2 malaikat yang Allah sudah rubah bentuknya seperti kita manusia biasa. Dalam ayat mereka ini bersengketa, seolah-olah bersengketa. Dan yang satu, inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Kata yang satu. Oh raja, Nabi Daud kan di samping raja juga nabi dan rasul. Kawanku ini, saudaraku ini telah memiliki kambing 99 ekor. Sedangkan kambingku cuma seekor, masa mau juga dia kambing aku itu, gitu kira-kira. Itulah masalah yang mereka adukan. Karena Nabi Daud juga seorang raja, dia sampaikan, kau pun pula comok gali, sudah 99 ekor kambingku cukup, dah biarlah dia memiliki seekor kambing. Udah pulang lagi. Mereka pun merasa lega dengan keputusan itu. Tapi apa yang terjadi sepulangnya mereka berdua ibu? Baru tersadar Nabi Daud. Allah kan mengingatkan Rasulnya itu adalah melalui wahyu. Tersungkur, dan kita disuruh di ayat itu untuk sujud tilawah. Tersungkur Nabi Daud alaihissalam memohon ampun kepada Allah karena tidak puasnya dengan apa yang dia sudah miliki. Sama. Kalau surga itu sekiranya tidak, atau kalau sekiranya orang yang masuk surga itu tidak Allah cabut dari hatinya penyakit, tambah penyakit rakus, niscaya surga itu ingin dimiliki oleh satu orang, yang lain tak bisa masuk ke sana. Tapi tidak, penyakit itu hilang. Yang ada ketika mereka masuk ke surga. Kalau ibu membaca surah Al-Bayyinah atau akhir surah Al-Maidah, apa kalimat yang keluar dari mulut mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tidak ada tuntutan yang lebih lagi. Ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya, luar biasa. Tak ada tuntutan lain kepada Allah. Mereka ridho satu dengan yang lain, saling memuji. Itu adalah surga yang Allah berikan balasan kepada orang yang taat. Banyak lagi kenikmatan surga itu. Bahkan ibu, ketika kita makan satu macam makanan, yang kita makan nantinya lebih enak dari hari ini. Kita makan yang besok lebih enak daripada hari ini. Begitu seterusnya nikmat surga itu. Kita kalau makan durian kadang-kadang hari ini enak, besok kalau makan durian lagi kurang enak. Di surga tidak ada seperti itu. Luar biasa. Kalau kita membaca, dan ini Allah gambarkan dalam berbagai surah. Di Ar-Rahman ada, di Al-Waqi'ah juga ada tentang surga ini. Dan kenikmatan surga itu salah satunya adalah ketika mereka itu lengkap. Di dunia mereka beriman dan dikumpulkan Allah dalam suasana yang lebih bahagia. Ditarik ke kanan ada saudara, ditarik ke atas ada ayah, omak, kakek, nenek, ditarik ke bawah ada anak, ada cucu. Itu kenikmatan salah satunya dari kenikmatan surga. Dan kalau engkau tidak mampu menggunakan usia yang 1,5 jam itu, kata Allah, kau tak tahan. Kalau 1,5 jam itu engkau terbuai dengan kehidupan yang khayal, kehidupan yang hayalan, kau tak tahan nanti, wahai hambaku, menghadapi siksa api yang amat pedih. Bayangkan ibu, neraka yang paling ringan itu adalah neraka jahanam, 70 kali lebih panas dari api dunia. Di bawahnya itu ada neraka 70 kali lebih panas dari neraka jahanam. Di bawahnya lagi ada 70 kali lipat lebih panas dari api yang di atas. Sampai neraka yang paling panas itu adalah neraka Hawiyah, 490 kali lebih panas daripada neraka jahanam. Itu kita baca dalam surah Al-Qari'ah. Tahan? Kita tak tahan. Artinya apa ibu? Yang ironisnya, mereka itu tidak diberi kesempatan walau sebentar pun untuk istirahat di neraka jahanam. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf,
Kalau kita melihat jeritan penghuni neraka itu ternyata bisa ngomong kepada penghuni surga. Mereka sampaikan, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Penghuni neraka itu mengemis meminta, wahai penghuni surga, tolong kalian kasih kami an afidu alaina minal ma', kalian kasih kami air atau apapun rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Itu jeritan penghuni neraka mengemis kepada penghuni surga. Bayangkan kalau yang di surga itu adalah orang tua, yang di neraka itu adalah anak. Atau gara-gara membesarkan anak lupa kelalaian, si ibu yang di neraka atau si bapak yang di neraka, si anak yang di surga. Mengemislah orang yang di neraka itu. Kalau di dunia bisa kita beri, di sana tidak. Apa jawaban penghuni surga? Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, Allah mengharamkan keduanya bagi orang-orang yang engkar kepada Allah. Meminta kepada Allah, karena surga, penghuni surga mereka minta tak diberi. Lapar ya Allah, bertahun-tahun mereka mencari. Ini bahasa Al-Quran dalam surah As-Saffat juga kita temukan. Minta, ya Allah maafkan lapar. Bertahun-tahun Allah jawablah ibu permintaan mereka itu. Allah berikan kepada mereka itu makanan buah zakum. Dan buah zakum, biar tahu ibu, itu akarnya itu adalah dari dasar neraka jahanam, dan itu telah tumbuh. Dan itulah pohon zakum itu digambarkan Allah ka'annahu ru'usus syayatin. Bentuk pohon zakum yang Allah peruntukkan makanan kepada penghuni neraka itu, bentuknya itu seperti kepala setan. Mudah-mudahan dari etika ibu, karena ini permintaan ibu. Kalau diceritakan seperti ini harusnya ada takut, sanggup gak, berani gak sampai ke sana. Ini adalah gambaran bahasa-bahasa Al-Quran. Karena tak pernah diberi makan, dicicipi, dinikmati juga lah pohon zakum itu dimakan walaupun bentuknya seperti kepala setan. Janganlah berpikir kita ada sedikit pun enak dari makanan itu, karena itu makanan orang-orang neraka. Dimakanlah pohon zakum itu, entah cemana rasanya itu adalah yang menyangkut rasanya di sini. Tak macam mana, minta minum lagi. Ya Allah, haus. Sekali Allah menjerit-jerit mereka histeris. Banyak Al-Quran menyampaikan, salah satunya dalam surah Al-Fatah. Dijawab lagi permintaan itu, tapi tidak dengan jawaban kasih sayang. Kalau kita melihat nanti jawaban Allah supaya apa? Supaya kalian rasakan. Kan bahaya. Jadi artinya jangan cari gara-gara dengan Allah. Diminumlah, apalagi kasih mereka jus itu. Jus. Maaf, jusnya apa? Jus darah nanah yang sudah busuk panas. Kalau surah Al-Fatah air yang sangat panas, diminum juga lah, karena hausnya luar biasa. Sudah, ketika mereka minum itu, maka terburailah ususnya. Terburai karena panasnya. Yang menjadi pertanyaan besar, berhentikah sampai di situ Ustaz? Kalau berhenti sudah jadi selesai, ini tidak. Surah An-Nisa, Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra liyadhuqul 'adzab. Tatkala semua itu hancur, Allah ganti dengan yang baru. Ya, Allah ganti dengan yang baru. Habis hancur dengan yang baru. Supaya apa itu? Supaya mereka rasakan adab. Bahkan yang di Indonesia dalam surah As-Sajdah, yang kalau ibu ada di apa kita, di tempat kita yang memakai surah As-Sajdah, kita melihat di situ, walau tara idil mujrimuna nakisu. Ketika orang-orang yang berdosa itu melihat adab, tertunduk kepala, berdoa mereka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Banyak orang yang beriman, tapi berimannya itu terlambat. Rabbana, Tuhan kami, absarna, tengok kami ya Allah, wa sami'na,
jeritan kami ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, pasti kami akan beramal saleh. Inna muqim, kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, berimannya sudah terlambat, tidak ada guna lagi. Artinya Ibu, 1,5 jam itu kalau ternyata kita gunakan itu untuk yang baik, Allah juga tidak tuli, tidak buta. Kalau 1,5 jam itu kita terbuai, ingat Ustaz sudah menggambarkan bahasa-bahasa Al-Quran yang harusnya ini adalah memberikan kabar ketakutan kepada kita. Ternyata itu adalah tempat surga dan neraka. Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Kita hanya disuruh memilih mau ashabul yamin atau ashabul shimal, tergantung dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an memberikan solusi dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Taubat itu hanya ada bagi orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kealfaan, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka itu bertaubat setelah itu tanpa harus menunggu. Nantilah kalau sudah pensiun, nantilah kalau sudah 50 tahun, nantilah. Iya kalau sampai umurnya. Yatubuna min qarib. Makanya ada doa yang senantiasa sering kita sampaikan kepada Allah, karena takutnya kita dosa takutnya kita siksaan setelah itu, atau takutnya kita akibat dari dosa itu Allah berikan sanksi di dunia. Apa itu doanya Ustaz? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah kau siksa kami disebabkan kami tersalah atau terlupa. Karena ada ketakutan disebabkan dosa yang kita lakukan itu, Allah berikan kepada kita setelah itu sanksi, dan itu sangat menyakitkan. Berdoa kita kepada Allah agar Allah ampuni kelalaian yang kita lakukan itu. Yatubuna min qarib, mereka bertaubat setelah itu. Dan ingat, Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau itu masih menyangkut hablum minallah, Allah yakin Maha Pengampun. Tapi kalau hablum minan nas, Ibu, tak bisa. Walaupun sekecil apapun ya, umpamanya Ibu dulu waktu SMA makan bakwan, berapa Dek? Kata penjaga warung, 2. Kemana bakwan yang sebiji itu? Bakwan yang harganya gopek. Pertanyaannya, bisakah bakwan yang gopek itu diganti dengan tahajud setiap malam? Bisa nggak itu dibayar dengan haji setiap tahun, umroh setiap bulan, khatam Al-Quran setiap bulan? Padahal bakwannya itu gopek. Nggak bisa. Makanya kalau meninggal itu salah satu dari keluarga itu kan berdiri mewakili kan. Mana tahu kakak kami ini, orang tua kami ini, saudara kami ini memiliki kesalahan atau hutang piutang, kan di situ diselesaikan agar hablum minan nas itu dia tidak bawa. Kalau tidak, keluarga kita itu nanti kata Rasul adalah orang yang paling bangkrut. Dia adalah orang yang banyak beramal soleh, dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan ketika di dunia yang menyangkut dengan hablum minallah. Tapi ketika di akhirat nanti, kalau dia tidak bagus hubungannya hablum minan nas, maka tergerogotilah kebaikan-kebaikan itu yang pada akhirnya habis. Dan kalau masih ada orang yang menuntut karena mulutnya tidak bisa dia jaga, maka pada akhirnya keburukan orang yang pernah dizaliminya itu dicampakkan kepada dia. Sudahlah, jatuh tertimpa tangga lagi. Itu orang yang paling bangkrut. Hablum minan nas. Kalau hablum minallah ayat ini memberikan motivasi kepada Allah Maha Pengampun, jangan pernah berputus asa. Kalau tidak, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, kata Allah. Taubat itu bukan bagi orang yang senantiasa sibuk dengan maksiat. Tak ada sadar-sadarnya kawan itu. Sibuk dengan maksiat yang satu, habis itu maksiat yang lain, semuanya sibuk dengan maksiat. Kapan dia sadar, Ustaz? Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Sampai ketika ruh sudah mau berpisah dari jasadnya, Ibu, sudah ghargharah, napasnya sudah di sini, dia mengatakan, taubat aku sekarang ya Allah. Tak ada taubat lagi.
sudah napasnya di sini berada. Walaupun kita disuruh untuk mentalkinkannya terus. Tapi kalau di situ baru dia sadar, selama ini disibukkan dengan maksiat demi maksiat yang dia lakukan, sadarnya dia adalah ketika sudah roh mau berpisah dari jasadnya, tubutullah penyesalanku ya Allah, bertaubat ya Allah. Kita mungkin mengenal yang namanya Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu ibu kita sudah mengenal bagaimana luar biasanya dia sombongnya dengan kekuasaan yang dia lakukan. Ya, bahkan kalau ada orang yang ingin menggantikan kekuasaannya itu, dia kasih ultimatum siapa saja anak laki-laki yang lahir bunuh. Sampai dia mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Kata Fir'aun, mengaku diri sebagai seorang Tuhan. Tapi coba, ketika dia melakukan pengejaran bersama tentaranya kepada Nabi Musa dan umatnya, bayangkan ketika Nabi Musa dan pengikutnya itu sudah sampai di ujung laut atau sudah sampai di pantai itu, karena mukjizatnya mampu membelah laut. Ketika posisi Fir'aun itu di tengah, ketika sudah sampai Nabi Musa, dia pukulkan kembali tongkatku, laut pun menyatu. Lihat bahasa Fir'aun dalam surah Yunus. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adawa hatta idza adrakahu al-gharq. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah ditenggelamkan Allah, apa katanya? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku adalah orang-orang yang muslim. Mengaku beriman, tapi keimanan yang sudah terlambat, sama dengan orang-orang yang ketika sudah melihat azabnya Allah yang begitu pedih, dia beriman kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Berandai dia dalam surah An-Naba dia katakan, ya laitani kuntu turaba, andai saya menjadi tanah saja. Fir'aun mengatakan, aku taubat sekarang, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan saya adalah orang-orang yang berserah diri atau muslim. Apa jawaban Allah, dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Sekarang iya, setelah ditunjukkan Allah, wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Engkau adalah orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan sebelumnya, dan engkau adalah orang yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun berapa ribu yang tahun yang lalu, tapi Allah masih munculkan dalam Al-Quran. Agar apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar ini menjadi pembelajaran kepada umat-umat sesudah. Sampai sekarang muminya Fir'aun itu masih ada di Mesir. Agar menjadi iktibar bagi kita. Kesombongan itu adalah ternyata tidak cocok dipakai, karena yang memiliki sifat takabbur, al-mutakabbir itu hanyalah Allah. Tidak cocok kita pakai, karena kita adalah hamba yang hina. Namanya pula hanyalah hamba, tugasnya itu adalah mengabdi, bukan memerintah. Kita hamba kepada Allah. Bukankah kalimat jujur yang kita sampaikan di bacaan sholat ketika sujud, itu bacaan jujur yang mengajarkan kita tidak pernah sombong. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Berarti kita itu kan kecil. Kalau orang yang tidak memaknai makna dari Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berarti dia tidak berhasil dalam ibadah sholatnya. Maka ketika Allah masih memberikan kepada kita waktu, ibu, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Apa hikmahnya Allah menciptakan siang, ibu? Coba Ustaz tanya, ibu. Apa hikmahnya Allah menciptakan siang dan malam kepada kita? Ada yang bisa jawab? Siang itu untuk mencari kehidupan, nafkah. Malam itu untuk istirahat, tapi ada sebagian malam digunakan untuk kemudahan. Itulah fitrah. Tapi kalau kajian tasawuf tidak itu. Allah mempertemukan kita dengan siang adalah sebagai tempat beristighfar dan memohon ampun bagi orang yang melakukan dosa pada malam hari. Allah jumpakan kita dengan malam hari nantinya, ibu, adalah sebagai tempat bertaubat dan memohon ampun bagi kita yang melakukan dosa pada siang hari. Bersyukur kita Allah pertemukan dengan siang dan malam,
adalah sebagai tempat memohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas segala aktivitas dosa yang kita lakukan siang dan malam. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah ketika menghadap Allah, Allah sambut kita dengan bahasa yang jauh lebih bahagia, dan Allah golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dari tausiah yang Ustaz sampaikan. Dipersilakan. Sementara Ustaz cukupkan. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai materi ini atau yang lainnya, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau orang sudah dimakamkan, dikubur, terus saya ini yang saya tahu, saya baca, katanya malaikat kan datang kan, tanya jawab sama kita. Setelah itu apakah sudah selesai itu orang yang setelah tanya jawab itu penempatannya itu apa ada sisa terus atau gimana Ustaz? Ada doa yang senantiasa dibaca. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah atau riyadil jinan. Jadi bagi orang yang sudah itu sampai hari kiamat, rohnya itu melihat keindahan seolah-olah keindahan surga itu bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, khufratan min khufarin nar. Ketakutan, bayangan-bayangan yang luar biasa menyangkutkan itu yang ada di pandangan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itulah yang baunya kotor. Dia hanya menunggu sampai pada hari kiamat. Dan yang luar biasa Ustaz baca dalam sebuah hadis begini. Ketika orang tua yang sudah meninggal, ruh orang tua ini bertanya kepada Allah ketika dia lihat tabungan-tabungan amalnya itu senantiasa bertambah. Ruhnya bertanya kepada Allah, ya Allah, aku tak melakukan ini, aku tak melakukan itu, tapi kebaikan-kebaikanku selalu bertambah. Jawab Allah, anakmu yang soleh dan solehah itulah yang senantiasa mengiringi. Makanya kata Rasul, apakah masih ada kebaikan yang kita lakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal? Ada. Beristighfar atas nama dia, berdoa kepada Allah untuk dia, berwakaf atas nama dia. Berarti bakti itu tidak pernah putus. Itu menunjukkan tabungan-tabungan, ya, tabungan-tabungan amal orang tua kita bertambah disebabkan doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah agar Allah melapangkan kuburnya. Dalam artian Allah memberikan ketenangan kepada dia. Allah menempatkannya di tempat yang sebaik-baiknya. Itu doa. Jadi ketika di dunia pun dia adalah mampu menjawab itu. Kalau sekarang kita ditanya marabbuka man nabiyuka, kita jawab bisa. Tapi kalau sudah sampai di alam kubur itu, bisakah itu? Gak bisa dihafal itu, Ibu. Hanya imanlah yang mengarahkan seseorang itu mampu menjawab pertanyaan dari malaikat itu. Nah, jadi banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Berkawanlah dengan Allah. Jangan jauhi Allah. Allah itu sayang. Sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu dengan bayinya. Ya. Saking sayangnya Allah, apa katanya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat lehernya sendiri. Ketika hambaku mendatangiku satu jengkal, ku datangi dia satu hasta. Ketika datang dia kepadaku berjalan, ku datangi dia dengan cara berlari. Jadi apa lagi yang kita tuntut itu? Allah sendiri mendekat terus kepada kita. Lalu malukah kita kalau kita menjauh? Malukah kita kalau kita sholatnya kadang-kadang di ujung waktu? Nantilah. Orang yang mau sholat zuhur sudah masuk asar, mau sholat asar sudah masuk isya. Tempatnya di mana Ustaz? Tempatnya di neraka wail.
Itu namanya fawailul lil musallin, melalaikan. Kalau tak sholat sama sekali tempatnya di neraka Saqar. Walaupun dia Islam tapi tak sholat. Tapi kalau melalaikan waktu gara-gara kesibukan yang tidak pernah putus-putusnya mungkin. Berapa lama waktu sholat yang Allah berikan kepada kita? Kalau 10 menit saja kita mampu sholat, itu sudah luar biasa. Udah khusyuk kali itu yang sholat. Kalau kita main pes kadang-kadang galau macam orang yang sudah makan apa, ketagihan narkoba. Kalau tak ada handphone bersama dia, galau dia ketika sudah begini. Coba kalau kita nggak sholat, galau nggak kita itu? Ya, itu menunjukkan kita itu kalau Ustaz bertanya, mau nggak ibu dikasih rezeki sisa? Mau nggak dikasih Allah rezeki yang basi? Tapi kita bertuhan tidak adil. Contohnya apa? Udah dari habis maghrib sudah dimulai utuh menonton sinetron yang berseri itu. Datang sinetron yang satu kan, bagi yang suka. Begitu jam 10 malam, jam 10 malam sudah capek. Sementara ada kewajiban yang belum tertunaikan. Apa itu? Salat Isya. Pertanyaannya, diharapkankah dia salat khusyuk atau hanya sebatas mengejar rakaat? Namanya waktu sisa tenaga, ya kan Bu? Itu kadang-kadang ada orang sholat lagi iklan sinetron ini sholat dulu lah, lagi iklan sinetron sholat dulu lah, kan iklannya 5 menit mungkin. So menangis juga waktu sholat tuh, nangis ya. Tapi bukan karena khusyuknya, tapi karena alur ceritanya itu sendiri nangis tuh, betul yang katanya. Begitu 2 rakaat bingung ya, aku udah 3 rakaat, 2 rakaat. Bukan karena khusyuk, kalau khusyuk. Begitu kedengarannya televisinya itu sudah mulai lagi sinetronnya tajam, mengajar. Kita ubahlah kebiasaan itu. Semakin bertambah umur, harapannya kata Rasul semakin bertambah kualitas ibadahnya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau orang meninggal itu kan selalu kita ingat-ingatin, ucapkan la ilaha illallah, salah satu kunci kan masuk surga. Bagaimana kalau orang yang meninggal itu, Ustaz? Ya amal ibadahnya begitulah, nggak begitu tadi. Tapi kalau pada saat akhirnya dia ucapkan itu, berarti masuk surga. Sebenarnya kita nggak bisa menjustifikasi seseorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Rasul hanya menyampaikan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak kisah-kisah. Kalau yang namanya hablum minallah, kadang-kadang di akhir hayat seminggu, sebulan atau sebulan sebelum meninggalnya itu dia taubat. Terimakan taubatnya itu urusan Allah. Yang Ustaz sampaikan tadi itu kan ada begini. Ketika ada orang yang Allah cabut nyawanya ketika maksiat, ini Medan pernah terjadi. Tidak dapat dia bersama orang yang tidak halal bagi dalam sebuah kamar dan dia overdosis. Bagaimana coba? Adakah merinding kita untuk takut melihat itu? Artinya apa? Kita menginginkan semua kita adalah husnul khotimah. Kalau orang yang seperti itu, apakah masih secara kacamata itu masih husnul khotimah ketika dia melakukan hubungan badan mungkin dengan orang yang tidak halal bagi dia, overdosis dia meninggal dia. Tapi ketika orang yang kita talkinkan di rumah sakit atau di rumah dalam keadaan sakit, tetap kita talkinkan karena kita sedang berpositif tinggi kepada Allah. Kita takutkan tidak seperti itu. Sibuk dengan maksiat, tak pernah sadar-sadarnya. Ya, tak pernah sadar-sadarnya. Sadarnya kapan Ustaz bapaknya? Sudah mau meninggal, gara-gara overdosis tadi itu, tobat segala macam ada. Tapi bagi orang yang fluktuasi imannya itu yazidu wa yanqus, kadang di atas kadang di bawah, kita talqinkan dengan satu harapan ketika akhir hayatnya itu dia menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan yang menarik, ketika nanti dibagi amal, catatan amal itu kan kalau dari sebelah kanan dia sudah baik. Ada orang yang menganggap kebaikannya itu tidak akan menutupi keburukannya. Kalau ditimbang sekiranya amal keburukannya jauh lebih baik, jauh lebih banyak.
Lalu ketika dia menerima catatan itu dari sebelah kanan, yang dia yakin bahwasanya catatan itu dari sebelah kiri. Kalau kita melihat dari surah Al-Insyiqaq itu, dia seperti orang yang gila saking riangnya itu. Oh, coba lihat aku dari sebelah kanan, catatan amaku macam orang gila itu, karena riangnya, bahagianya dia. Karena sudah pasti dia akan masuk surga. Berlari-lari dia di padang mahsyar untuk mengatakan, "Gimana catatan amaku dari sebelah kanan?" Karena kebahagiaan yang tidak ada lagi duanya setelah itu. Kalau di dunia ini kan masih ada. Dia nggak ada. Setelah diputuskan dan diberikan ternyata amalnya dari sebelah kanan, itu orang yang beruntung. Padahal dia melihat, dia sadar keburukannya jauh lebih banyak. Dia pun sudah pasrah. Ternyata dengan kasih sayangnya Allah memberikan dari catatan sebelah kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia mencari keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Setiap orang yang melihat aku dari sebelah kanan, lihatnya. Kalau sekiranya Indonesia saja masuk Piala Dunia, banyak orang yang pingsan karena bahagianya. Itu masih di dunia. Apalagi lah catatan amal dari sebelah kanan yang dia prediksi dari sebelah kiri. Wah, yang qalibu ila ahlihi masrura. Bahagia kali. Setiap orang yang jumpa ceritakan aku. Jadi kalau ada keluarga kita yang mau meninggal, walaupun kita tahu adalah sholatnya itu kadang-kadang PSDS, beserta sholat 2 semester, semester ganjil, semester genap. Itu pun sunnah, Idul Fitri, Idul Adha. Itu semester juga itu. Tapi tetaplah dia makan, tetap dia dibimbing ketika dia mau sakaraat dengan harapan husnul khotimah juga. Oke Bu ya, barangkali kita cukupkan di sini. Kalau ada cara lagi sesuai ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengawali. Terus kita motivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, ya. Sekali lagi. Tadi kan di awal Ustaz bilang kalau kita di umur 40 mulai malaikat senjata. Tapi kadang kita banyak nggak sadar tanda-tandanya apa gitu malaikat senjata itu. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda yang dia datang atau tidak. Hanya sebenarnya bahasa motivasi yang Rasul sampaikan agar dia 40 itu berpikirlah. Usia 40 itu bukan usia yang muda lagi. Artinya ibaratnya begini, kalau disampaikan kepada kita ketika membaca hadis ini, ya Allah, umurku sudah, itu namanya umur muhasabah. Udah 40 tahun. Beda lah dengan umur 30 tahun, 35 tahun. Jamaah ustaz juga macam-macam ibunya, udah muda, seusia ustaz. Rata-rata ibu-ibu semua. Itu saya sampaikan walaupun umur kita masih 35 tahun. Tapi ketika sudah 40 tahun, muhasabah, berpikirlah, banyakkanlah amal. Kalau belum pandai baca Quran, belajarlah. Ustaz, termasuk komisaris bin Sumut itu belajar dari awal sama Ustaz. Direktur Damping Masjid Peringani yang sekarang itu justru banyak menangis di hadapan Ustaz. Tapi belajarkan itu, belajar dari awal, dari Iqra 1. Sekarang dia sudah mulai menghafal surah-surah pendek. Dan sering menangis. Dia menganggap usiaku yang 50 tahun saya sia-sia. Berartinya usia saya di usia ketika dipertemukan Allah dengan Ustaz. Dia merasa kedekatan kepada Allah itu luar biasa. Lalu ketika 40 tahun kita tidak tahu macam mana bentuk malaikat. Yang penting kita banyakkanlah amal. Ini wanti-wanti. Dari 50 tahun bahasanya berbeda. Udah 60 tahun tak buat sadar-sadar. Berarti berkas yang harus kita pertanggungjawabkan merah lalu. Siap-siaplah untuk menerima akibat itu. Alhamdulillah. Oke, kita cukupkan ya Bu. InsyaAllah Allah pertemukan kita lagi pada urusan yang lain insyaAllah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kita saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman kamila wa alhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li asatidina
ولأزواجنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والتوفيق والهداية والعناية علينا وعلى أهلنا وخصوصا على هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة والشقاء، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadinya kiranya menambah amal bagi kita, ilmu dan sebagainya yang untuk kita amalkan sehari-hari. Kepada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih, kepada ibu-ibu juga atas terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita insya Allah ketemu sebulan yang akan datang dengan tema yang lain. Kalau sekarang temanya kayaknya sama semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa Pak Ustaz. Mau foto-foto sama Pak Ustaz. Oh gitu. Pak Ustaz, makan dulu Pak. Di perumahan. Udah yang mau foto. Sejak banget tondang Bu. Iya, lupa. Tahu dari grup. Masalah berubah oleh. Dekat-dekat ya Ustaz, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ustaz di mana? Di sini. Di tengah. Sini nak, sini. Ini di tengah. Sini kan Ustaz.
tiga. Sini deh, sini deh. Loh, siapa yang yang foto masih makan. Kayaknya nggak taruh situ. Di depan lah. Yang mudah-mudahan di depan ya perasaan. Ini hidup aja nih kan.